Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin mengajak pada saat ini kita akan membahas tema lagi-lagi perang dan perang lagi. Dan sebelum itu mari kita bersama berdoa lebih dulu. Bapa, terima kasih untuk kasih setia, pertolongan, perlindungan dan berkat-berkat-Mu sehingga kami pada pagi ini boleh bersama merenungkan akan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Renungan ini saya buat dari refleksi saya yang merasa prihatin dan sedih karena perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun belum ada tanda-tanda perdamaian. Dan tiba-tiba pada 7 Oktober 2023 dini hari, ribuan roket Hamas menghancurkan sebagian wilayah Israel yang dekat dengan Gaza. Sehingga ratusan orang mati. Maka terjadilah peperangan antara Israel melawan Hamas di Palestina untuk kesekian kalinya. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Namun saya hanya ingin mengajak kita membahas tentang perang itu sendiri dari segi etika. Menurut saya, peperangan itu merupakan pertentangan antar dua kepentingan yang memuncak dan menjadi pertikaian yang hebat dan sengit antar dua kelompok. Bisa suku, ras, golongan, bangsa, beserta juga dengan sekutunya masing-masing. Sebenarnya mereka sedang berebut apa? Berebut wilayah yang sangat strategis yang mengandung banyak sumber daya alam dan mineral. Berebut pasar yang potensial untuk memasarkan produksi-produksinya. Merupakan berebut juga jalur komoditi perdagangan barang yang menjadi kebutuhan pokok dunia ini. Berebut juga wilayah untuk menanamkan kekuasaan dan pengaruh serta lain-lain lagi. Untuk itu mereka saling membunuh dengan segala macam cara dan senjata yang mematikan. Peperangan itu bisa terjadi lewat darat, lewat laut dan udara, serta tanpa mengenal waktu. Bisa siang, pagi, malam. Banyak korban yang berjatuhan, baik itu militer maupun sipil, wanita, lansia, dan bahkan anak-anak. Korban peperangan di kedua belah pihak tentu sangat banyak. Bukan hanya nyawa, bukan hanya darah, air mata, cacat fisik, materi, bahkan non-materi yang berupa trauma psikologis yang terus menghantui banyak orang. Siapa yang diuntungkan dalam perang? Menurut saya, yang diuntungkan adalah pabrik senjata dan pabrik amunisi. Namun seluruh dunialah yang dirugikan. Stabilitas ekonomi, pangan, energi, keamanan dunia terganggu dan tergoncang. Harga-harga kebutuhan pokok di mana-mana akan melangit. Bahaya kelaparan bisa mengancam dunia. Sekarang pertanyaannya,
Mengapa sih harus ada perang? Semua pihak yang terlibat perang akan beralasan untuk menegakkan keadilan dan menghukum ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Sedang pihak yang lain beralasan untuk menghukum kejahatan dan perbuatan yang mengancam stabilitas perdamaian dunia di suatu wilayah. Tentunya hal ini cuma alasan saja. Adakah peperangan bisa menegakkan keadilan dan melenyapkan kejahatan? Saya yakin tentu tidak bisa. Apakah keadilan baru bisa tegak dengan membunuh banyak orang? Tentu juga tidak bisa. Justru peperangan akan menimbulkan korban ketidakadilan. Misalnya, wanita menjadi korban pemerkosaan, anak-anak menjadi yatim piatu, lansia mati mengenaskan karena tak berdaya. Proyek-proyek vital seperti pusat tenaga listrik, sumber air minum, rumah sakit, pabrik-pabrik, dan gudang kebutuhan pokok yang ada di bumi hanguskan. Semua itu menimbulkan luka dan penderitaan yang berkepanjangan. Dan yang menanggung dampaknya adalah rakyat yang tidak tahu apa-apa. Sebab itu, peperangan dengan alasan apapun harus dicegah dan dihindari. Karena peperangan hanya akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang panjang. Apalagi perang agama, hati-hati ini. Hal ini harus dihindarkan. Sebab semua agama tentunya menginginkan kedamaian, menginginkan persaudaraan, serta saling membantu, dan dengan besar hati bisa memaafkan siapapun yang bersalah. Para pemimpin agama di dunia perlu bersatu untuk mencegah peperangan dengan menyerukan perdamaian dan mengingatkan para pengambil keputusan perang. Ada ajaran Tuhan yang berkata dalam Matius 5 ayat 44 dan 45. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Terlebih dari itu, mari kiranya kita semua menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun caranya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Bisakah dunia bebas dari peperangan? Dunia bisa bebas dari peperangan. Hal itu ada pada pundak, ada pada hati nurani, dan ada pada pikiran jernih para pemimpin bangsa, para pemimpin agama, dan rakyatnya. Alangkah baiknya mereka dengan kepala dingin mendamaikan perselisihan dan duduk bersama untuk mencari solusi yang damai. Betapa indah jika PBB mempunyai suatu maklumat yang disetujui oleh semua bangsa. Jika ada yang berperang, maka mereka masing-masing dibebani pampasan perang yang mahal. Tentu mereka akan takut menjadi miskin dan hancur ekonomi negaranya karena harus membayar pampasan perang yang mahal dan tinggi nilainya. Semoga perang cepat diakhiri
dan kita hidup dalam perdamaian dan dunia penuh dengan kedamaian. Amin.